Aulia Rahman, hadir Bu. Mawaddah, Hadir Ibu. Reskianto, Hadir Ibu. Erwin. Hadir Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Ibu. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mempelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Jadi, pertemuan kali ini kita akan mempelajari jauh lebih dalam, yaitu jaringan-jaringan pada tumbuhan beserta dengan fungsinya masing-masing. Coba perhatikan gambar di atas. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana sih cara tumbuhan berdiri tegak dan menyalurkan air dari akar ke daun? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Tumbuhan bisa berdiri tegak karena adanya jaringan penyokong seperti kolenkin dan sklerenkin. Air mengalir ke akar menuju daun itu melalui jaringan pengangkut atau xilem. Oke, jawabannya tepat sekali ya. Di mana pada tumbuhan itu terdapat jaringan penyokong yang mendukung pertumbuhan tanaman sehingga tegak dan kokoh. Kemudian terdapat juga jaringan pengangkut sehingga air dapat mengalir dari akar ke daun. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis jaringan yang ada pada tumbuhan serta mengetahui fungsi dari masing-masing jaringan tersebut. Nah, langsung saja. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, di mana pada jaringan tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, ibu ingin bertanya lagi. Siapa yang bisa menjawab? Apa sih perbedaan dari jaringan meristem dan jaringan permanen? Saya Bu. Oke, silahkan. Baik, dari jaringan meristem itu adalah jaringan yang selnya masih terus aktif membelah untuk pertumbuhan, sedangkan jaringan permanen itu adalah jaringan hasil dari pembelahan meristem yang telah berdiferensiasi dan menjalankan fungsi tertentu. Oke, jawabannya sangat bagus ya. Beri aplaus kepada temannya. Tadi temannya sudah menjelaskan secara singkat, ibu akan menjelaskan juga kembali. Di mana yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang tersusun atas sel-sel muda yang masih aktif membelah, di mana umumnya terdapat di ujung akar, ujung batang, ruas batang, dan kambium, dan nantinya akan berkembang menjadi berbagai jaringan permanen, di mana akan berfungsi sebagai menunjang pertumbuhan tumbuhan dengan cara menghasilkan sel-sel baru melalui pembelahan aktif sehingga tumbuhan dapat bertambah panjang. Oke, yang kedua ada jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan tumbuhan yang terbentuk dari hasil diferensiasi sel meristem, di mana jaringan permanen ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada jaringan pelindung, di mana dengan kiri terdiri atas satu lapis sel yang rapat, umumnya tidak memiliki kloroplas kecuali pada stomata. Kemudian yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari gangguan fisik, patogen, dan kehilangan air, yang biasanya terletak di permukaan luar akar, batang, dan daun stomata. Yang kedua ada jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini terdiri dari dua. Yang pertama ada xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, yang biasanya terletak pada bagian dalam akar, batang, dan daun. Kemudian yang kedua ada floem, yang dimana berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, yang biasanya juga terletak pada akar, batang, dan daun. Kemudian yang terakhir ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong juga terdiri dari dua, yaitu ada kolenkin dan sklerenkin. Yang pertama kolenkin berfungsi untuk memberi kekuatan lentur pada organ muda, yang biasanya terletak di bawah epidermis batang muda. Kemudian yang kedua ada sklerenkin yang berfungsi untuk memberi kekuatan mekanik dan kekakuan pada organ dewasa, yang biasanya terletak di kulit biji bekas dan serat batang.
Oke, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu ingin membagi kalian dalam dua kelompok. Ibu bagi dua kelompok ya. Dimulai dari Mawaddah ke sebelah kanan Ibu itu kelompok 1, kemudian dari Mustika ke sebelah kiri Ibu itu kelompok 2. Oke, anak-anak sekalian, tugas kalian yaitu mendiskusikan apa sih yang akan terjadi pada tumbuhan ketika tidak memiliki jaringan pengangkut. Tugasnya sama ya tiap kelompok, tapi pasti pemikirannya beda-beda. Baik. Silahkan. Kelompok 1, apakah ada kesusahan atau ingin ditanyakan? Tidak, Ibu, jelas. Oke. Kepada kelompok 2, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Oke. Kami dari tadi saya lihat kebingungan atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau semuanya sudah jelas, silahkan dilanjutkan diskusinya ya. Ini yang di belakang dari saat tadi saya lihat bercerita ya. Ibu suruh berdiskusi. Apakah semua kelompok sudah berdiskusi? Sudah. Oke, kalau sudah, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, menurut hasil diskusi kami, jika tidak ada jaringan pengangkut, air dan nutrisi tidak bisa sampai ke daun, sehingga tumbuhan tidak bisa fotosintesis dan akan mati. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah dari hasil diskusi kelompok 2 yaitu tanpa jaringan pengangkut hasil fotosintesis dari daun tidak bisa didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi tumbuhan tidak bisa tumbuh normal. Oke, terima kasih atas jawaban dari dua kelompok. Beri aplaus kepada kalian. Oke, karena tadi sudah Ibu jelaskan dan kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, Ibu ingin memberikan kalian evaluasi untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian pada materi kali ini. Siapkan kertas selembar, Ibu beri waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan Ibu. Pertanyaannya yaitu, tuliskan dan jelaskan jaringan yang ada pada tumbuhan beserta dengan fungsinya. Oke, apakah sudah selesai semua? Siap. Silahkan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan. Siapa yang ingin menyampaikan? Silahkan. Baik, adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu jaringan pada tumbuhan terdiri dari 2. Yang pertama jaringan meristem dan jaringan permanen, yang dimana jaringan meristem ini berperan sebagai pertumbuhan dan jaringan permanen berfungsi sebagai penyokong, pelindung, dan pengangkut pada tumbuhan agar tumbuhan itu tetap tumbuh. Oke, bagus sekali ya. Jadi Ibu harap dari kalian semua ini sudah memahami materi dengan baik. Jadi Ibu ingin memberikan kalian tugas di rumah. Tugas kalian yaitu membuat mind map mengenai jaringan tumbuhan beserta dengan fungsinya masing-masing. Bagaimana tugasnya sudah jelas? Iya. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Ibu persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin